Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 4 SD IT Ummul Qura Depok? Alhamdulillah, bersama Uki, maju bersama, Allahu Akbar. Berjumpa kembali dengan Bu Atun dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang gaya dan gerak. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 33, Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa matahari dan bulan itu bergerak sesuai dengan garis edarnya. Tujuan pembelajaran. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Apakah ketiga alat transportasi ini masih terdapat di daerahmu? Jika masih, mari kita perhatikan kembali. Apakah persamaan yang terdapat dalam ketiga gambar tersebut? Banyak sekali tentunya persamaannya. Salah satunya adalah bahwa ketiga gambar ini merupakan alat transportasi tradisional yang masih menggunakan binatang yang sama-sama menarik bendi atau pedati. Lalu, apa yang akan terjadi jika kuda atau kerbau ataupun sapi menarik bendi atau pedati tersebut? Ya, bendi atau pedati akan berjalan sesuai dengan arah kuda, sapi maupun kerbau tersebut berjalan. Perhatikan kembali ilustrasi berikut. Apa yang terjadi jika meja didorong? Lalu, apa yang terjadi jika meja ditarik? Ya, meja yang didorong maupun ditarik akan bergeser atau berpindah posisi sesuai dengan arah kemana meja didorong maupun ditarik. Aktivitas mendorong dan menarik meja sehingga bergeser atau berpindah posisi disebut gaya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi ketika kertas diremas? Betul, kertas akan berubah bentuk menjadi bulatan kecil. Lalu, jika kita mengangkat sebuah benda, maka benda tersebut akan berpindah posisi sesuai kemana arah kita berjalan. Aktivitas meremas kertas sehingga merubah bentuk dan mengangkat benda sehingga berpindah posisi disebut gaya. Jadi, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya dapat mengubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda. Benda yang terdapat di dalam air mendapat gaya angkat dari air sehingga benda dapat mengapung, melayang, atau tenggelam. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Selanjutnya, mari perhatikan macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Terdapat aktivitas yang menggunakan gaya otot pada gambar berikut. Ada aktivitas tarik tambang,
Ada seorang ibu yang menggendong anak, lalu ada seorang pengrajin yang membuat gerabah, serta ada sapi yang menarik pedati. Semua contoh ini adalah kegiatan atau aktivitas yang menggunakan gaya otot. Gaya pegas. Gaya yang ditimbulkan akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Contohnya ketapel dan panahan yang memberikan tarikan pada benda elastis, kasur dan trampolin yang memberikan dorongan pada benda-benda elastis. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Gaya listrik terdapat dua macam. Yang pertama, listrik statis, yang merupakan muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Sementara listrik dinamis merupakan muatan listrik pada suatu benda mengalir dan dapat bergerak. Sumber energi listrik diantaranya ada aki, batu baterai, maupun generator. Generator ini biasanya digunakan pada pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTB, maupun PLTN. Pembangkit-pembangkit listrik ini dengan kekuatan atau tenaga yang digunakan akan menghasilkan listrik yang kemudian akan disalurkan dan bisa digunakan oleh setiap manusia. Lalu, apa saja manfaat energi listrik? Listrik dapat berubah menjadi panas dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang terdapat pada gambar berikut. Ada dispenser yang merubah air menjadi panas, magic jar, setrika listrik, solder, microwave, pengering rambut, maupun pemanas air listrik. Manfaat energi listrik lainnya, ada energi listrik yang bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya bor listrik, mesin jahit listrik, blender, mixer, gerinda potong, kipas angin, mesin cuci, dan gerinda tangan. Manfaat energi listrik yang lainnya adalah energi listrik bisa berubah menjadi energi suara, seperti terdapat pada televisi, bel listrik, radio, tape recorder, dan pengeras suara. Dan energi listrik juga bisa menjadi energi cahaya, seperti lampu, senter, LCD, TV, maupun handphone. Gaya magnet dan kegunaannya. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh penggunaan magnet pada salon, penggunaan magnet pada kulkas, penggunaan magnet pada alat berat, penggunaan magnet pada kompas, kumparan, maupun penggunaan magnet pada rel kereta. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Gaya gravitasi juga merupakan gaya tarik-menarik antar benda. Di bumi, gaya gravitasi membuat benda-benda jatuh. Tapi sebenarnya benda tersebut bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke permukaan bumi. Ini karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda ke pusat bumi. Tanpa gravitasi, semua hal yang ada di bumi, bahkan tanah dan lautan, akan melayang bebas. Tanpa gravitasi pula, bumi, planet-planet, bulan, matahari akan bergerak bebas dan tidak beraturan.
Gaya gesekan dan kegunaannya. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan. Gaya gesekan digunakan pada rem sebuah kendaraan. Rem cakram kendaraan akan bekerja berdasarkan adanya gaya gesekan. Gesekan udara dengan mobil bisa menghambat gerak mobil, sehingga dengan menggunakan rem cakram maka laju kendaraan dapat dikurangi kecepatannya. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.